Swastiastu. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan berkaitan dengan peran Sabedese dan Kertedese sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Nah, peran dua lembaga ini sangat penting selain juga terkait dengan bendesa adat. Nah, tentu kita berbicara berkaitan dengan tradisi dan dreste yang ada di sebagian besar desa adat di Bali. Karena kita bicara yang lain tentu menyangkut tentang desa tua, desa Bali Age atau Bali kuno itu tentu berbeda-beda. Namun demikian, saya akan berbicara berkaitan dengan Sabedese dan Kertedese. Dalam Perda nomor 4 tahun 2019, peran dua lembaga ini sangat penting. Ini adalah sebagai mitra kerja dari bendesa adat atau prajuru desa dalam hal mengelola tata pemerintahan. Dalam pasal 28 Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali bahwa dijelaskan tentang tata pemerintahan desa adat di Bali. Ada dua lembaga yang terpenting. Yang pertama adalah berkaitan dengan lembaga pemerintahan desa adat, dan yang kedua adalah lembaga pengambil keputusan. Nah, berkaitan dengan lembaga pemerintahan desa adat ini ada 4 poin yang paling penting di pasal 28, yakni adalah prajuru desa, sabedese, kertedese, dan kelian banjar adat atau kelian suku duke atau yang disebut lain. Nah, prajuru desa itu dalam pasal 29 disebutkan minimal terdiri dari bendesa, petajuh, penyarikan, dan petengen. Dan tentu juga ada baga-baga yang lain. Nah, sekarang kita bicara soal Sabedese. Peran Sabedese ini sebetulnya adalah sebagai mitra kerja dari prajuru desa adat dalam hal memberikan pertimbangan untuk melakukan pengelolaan di desa adat. Selain Sabedese, ada juga Kertedese. Nah, Kertedese ini adalah memberikan pertimbangan kepada prajuru desa adat dalam menyelesaikan perkara adat atau wicara atau mungkin masalah atau konflik adat yang ada di kerama desa setempat. Nah, sekarang kita bicara soal Sabedese. Sabedese ini sebetulnya banyak sekali dibahas di Perda itu. Salah satu dalam pasal 31 di mana peran Sabedese sesungguhnya adalah sangat penting dalam mendampingi dari prajuru desa. Salah satu yang paling penting adalah terkait dengan pemberhentian atau pengangkatan, pengawas, dan pengurus LPD dan juga Bupda bagi usaha padroen desa adat. Nah, ketika prajuru desa adat ini melakukan pergantian terhadap pengawas, kemudian juga terhadap pengurus dan pengelola LPD dan juga Bupda yang ada di desa adat, ini harus mendapat persetujuan dari Sabedese. Jadi di situ peran Sabedese sangat penting. Nah, lalu siapa sesungguhnya Sabedese? Siapa yang bisa duduk di Sabedese itu? Dalam Perda nomor 4 tahun 2019 dari pasal 35 sudah sangat jelas dikatakan bahwa Sabedese itu adalah mitra kerja dari prajuru desa dalam memberikan pertimbangan dalam hal pengelolaan tata pemerintahan di desa adat. Nah, pemirsa, dalam pasal 35 Perda nomor 4 tahun 2019 tegas dikatakan siapa sesungguhnya Sabedese itu. Sabedese adalah tokoh krama adat di desa bersangkutan yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian tertentu yang diutus oleh banjar adat bersangkutan. Nah, mungkin sebelum ada Perda desa adat ini, Sabedese itu banyak terdiri dari beberapa tokoh dari perwakilan dadil atau perwakilan dari natah di desa adat tersebut. Itu semua tergantung dari dreste masing-masing di desa adat. Namun dengan Perda ini kita mencoba melakukan semacam reposisi kembali bahwa sesungguhnya Sabedese itu sebagai lembaga pertimbangan bagi prajuru desa adat itu merupakan utusan dari masing-masing banjar. Nah, apakah nanti komposisinya itu merupakan perwakilan dadil dari masing-masing banjar? Tentu masing-masing desa adat memiliki kearifan lokal yang berbeda. Nah, tugas dari Sabedese ini dalam pasal 35 adalah memberikan pertimbangan dalam kaitan dengan penyusunan aweg-aweg, prarem, ataupun yang lainnya berkaitan dengan desa adat. Nah, yang kedua adalah perencanaan pembangunan desa adat. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan perencanaan anggaran pendapatan belanja desa adat.
Di situ Sabe Desa juga ikut memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dan yang keempat adalah pelaksanaan program desa adat. Jadi ada 4 tugas poin dari Sabe Desa tersebut untuk mendampingi dari prajuru adat tersebut. Nah, ketika kita bicara soal Sabe Desa ini adalah lembaga yang sangat penting di desa. Namun demikian perlu dipahami, ini bukanlah lembaga seperti DPR yang ada di pemerintahan dinas. Karena perannya Sabe Desa ini tidak secara otomatis mampu dan bisa menurunkan bendesa adat apabila bendesa adat mengalami persoalan. Nah, jangan sampai nanti mindset kita berpikir bahwa Sabe Desa ini adalah lembaga yang memang bisa menjatuhkan dan menurunkan bendesa adat. Karena adalah lembaga pertimbangan. Semua keputusan tertinggi itu semua adalah di Paruman Desa Adat. Di mana Sabe Desa ini nantinya tugasnya adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada prajuru dalam mengambil keputusan. Namun sepenuhnya keputusan berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan di desa adat adalah terletak pada prajuru desa adat tersebut. Nah, berikutnya adalah di pasal 36 berkaitan dengan Kerte Desa. Siapa Kerte Desa ini? Kerte Desa ini dalam pasal 36 sudah dikatakan bahwa itu dibentuk oleh prajuru desa adat. Sama seperti Sabe Desa. Sabe Desa juga dibentuk oleh prajuru desa adat. Artinya SK tentang pembentukan Sabe Desa dan juga Kerte Desa nantinya adalah ditandatangani oleh bendesa adat tersebut. Tapi tentu prosesnya berbeda. Nah, kalau Kerte Desa ini ada 2 unsur di situ yang menjadi anggota. Yang pertama adalah Kerte Desa itu harus ada unsur dari prajuru desa adat. Yang kedua adalah dari kerama adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum. Kenapa begitu? Karena Kerte Desa ini adalah lembaga penepas wicara, lembaga yang akan bertugas memberikan keputusan ataupun rekomendasi berkaitan dengan adanya perkara adat di desa adat bersangkutan, yang sering kita sebut dengan wicara. Secara otomatis Kerte Desa ini yang menjadi ketua adalah bendesa adat. Namun demikian, tentu ketika ada persoalan yang menyangkut tentang wicara di desa adat tersebut, di mana misalnya bendesa adat diduga ikut terlibat dan menjadi pihak yang berhubungan atau berperkara di desa adat tersebut, maka secara otomatis bendesa bisa digantikan perannya oleh anggota Kerte Desa yang tertua. Siapa yang menjadi anggota Kerte Desa yang tertua, itulah yang akan menjadi ketua. Nah, ketika proses wicara ini berlangsung, di mana pihak dari Kerte Desa ini nantinya melakukan sangkepan, melakukan paruman-paruman, dan pada titik tertentu dia akan mengeluarkan putusan. Nah, semua mengacu kepada aweg-aweg dan prarem. Apabila wicara yang ada di desa adat tersebut tidak bisa diselesaikan, maka Kerte Desa ini boleh meminta pertimbangan dari majelis desa adat sesuai dengan tingkatannya. Mulai dari majelis desa adat kecamatan, majelis desa adat kabupaten, hingga majelis desa adat provinsi Bali. Ini adalah persoalan yang mungkin kita akan alami di desa adat masing-masing ketika ada persoalan wicara atau perkara adat antar kerama dengan kerama atau kerama dengan yang lainnya yang ada di wilayah desa adat tersebut. Lalu proses pembentukannya bagaimana? Nyaris hampir sama dengan pembentukan Sabe Desa, bahwa Kerte Desa ini dibentuk oleh prajuru desa dengan SK dari bendesa adat. Ini selain dari prajuru yang mewakili unsur prajuru desa, juga ada dari tokoh-tokoh yang ditunjuk yang memiliki pengalaman, memiliki kemampuan dan keahlian tertentu di bidang hukum adat. Bisa dari masing-masing banjar, dari masing-masing perwakilan yang dianggap mumpuni. Dan umumnya ini adalah jumlahnya ganjil, karena memang akan mengambil sebuah keputusan. Nah, 2 lembaga ini, Sabe Desa dan Kerte Desa ini adalah menjadi mitra dari prajuru desa adat. Namun demikian, tentu 2 lembaga ini tidak dalam posisi untuk bisa saling menjatuhkan. Mereka adalah bersinergi untuk melakukan pengelolaan tata pemerintahan di desa adat. Meski demikian,
peran Sabe Desa sebetulnya juga bisa untuk melakukan atau menghadirkan paruman desa apabila memang ada hal yang dianggap kurang sejalan dalam proses pengelolaan di desa adat oleh prajurit desa adat. Di desa adat, sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019, bahwa pengambil keputusan tertinggi adalah paruman desa. Nah, ini adalah kewajiban dari prajurit desa untuk melakukan paruman minimal setahun sekali, sehingga apabila paruman itu tidak berhasil dilaksanakan atau mungkin tidak pernah ada paruman, disitulah peran Sabe Desa berfungsi. Nah, dalam hal prajurit desa adat di desa adat tersebut tidak berhasil melakukan paruman walaupun sudah 1 tahun berlalu atau mungkin sesuai dengan kurun waktu yang ditargetkan dan tidak pernah ada paruman, maka Sabe Desa boleh memprakarsai berlangsungnya paruman tersebut. Nah, prakarsa itu dilakukan oleh anggota Sabe Desa yang tertua ataupun yang termuda. Nah, disitulah nanti paruman digelar atas inisiatif dari Sabe Desa untuk mengundang seluruh krama, termasuk juga prajurit. Dan di situ baru disampaikan apa yang terjadi, kemudian bagaimana solusinya dan apa masalah-masalah yang harus kita selesaikan, dan semua putusan tertinggi ada di paruman tersebut. Apapun hasil paruman itu sifatnya mengikat. Jadi dengan demikian sesungguhnya peran Sabe Desa termasuk juga Kerta Desa ini sangat strategis untuk menjadi mitra dari bendesa adat atau prajurit adat. Nah, namun demikian tentu ketiga lembaga ini tidak dalam posisi untuk saling menjatuhkan. Mereka adalah sebagai lembaga mitra dalam hal memberikan pertimbangan, memberikan masukan untuk selalu melakukan pengelolaan tata pemerintahan desa dengan baik dan lebih bermartabat. Nah, karena strategisnya peran ketiga lembaga tersebut, tentu kalau selama ini prajurit desa adat adalah memperoleh oleh-olehan atau patias. Nah, dalam Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, di pasal 38 jelas ditegaskan bahwa baik prajurit desa maupun Sabe Desa maupun Kerta Desa itu berhak untuk mendapatkan patias atau oleh-olehan sesuai dengan aweg-aweg dan prarem dari desa adat tersebut. Artinya boleh mendapatkan insentif sesuai dengan kemampuan desa adat tersebut. Nah, ini menjadi hal yang sangat perlu kita perhatikan sehingga nanti di desa itu bagaimana sinergitas antara prajurit desa adat, kemudian dengan Sabe Desa dan juga dengan Kerta Desa bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian lembaga-lembaga ini nanti berperan untuk melakukan pengelolaan tata pemerintahan di desa adat. Demikian informasi yang bisa saya berikan berkaitan dengan peran Sabe Desa, kemudian proses rekrutmennya dan juga peran Kerta Desa dan juga proses rekrutmennya sehingga kita nanti betul-betul memahami fungsi dan tugas kita masing-masing dalam mewujudkan desa adat yang lebih bermartabat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan saya akhiri dengan param santi. Om Santi 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 Om.